Cerita legenda sejarah tentang Raden Sutajaya dan keris setan kober, memang sangat populer bagi masyarakat Indramayu. Salah satu kisah perjalanannya adalah saat ia menjadi seorang prajurit Kesultanan Cirebon. Berikut ini kami akan coba merangkum perjalanan sejarahnya. Tokoh Sutajaya dalam legenda rakyat Indramayu dikisahkan, ia adalah seorang pemuda tangguh, anak Ki Jebuk Angrum yang memiliki sebilah keris, yang bernama keris setan kober. Keris itu ia dapatkan dari bapaknya, sementara bapaknya juga mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Ki Jebuk Angrum sendiri dikisahkan sebagai orang Jawa, sementara leluhurnya adalah orang Majapahit, yang dahulunya hijrah ke Bandar Kali Cimanuk. Keris setan kober menjadi istimewa karena keris tersebut sempat membuat geger di Keraton Cirebon. Dahulu di dalam gedung penyimpanan pusaka Keraton Cirebon, atau dikenal dengan Gedong Sirara Denok, tersimpan sebilah keris naga runting yang haus akan darah. Belum ada satupun orang yang mampu menjinakkan keris itu. Korban dari keganasan keris naga runting adalah para prajurit yang lalai menjaga gedung pusaka. Apabila ada prajurit yang ketiduran saat menjaga gedung pusaka, keris itu menunjukkan keramatnya. Keris itu secara ajaib menyerang lalu menghisap darah prajurit yang lalai hingga tewas. Kejadian itu terus berulang-ulang memakan banyak nyawa prajurit penjaga gedung pusaka, sehingga pada akhirnya tidak ada satupun prajurit yang bersedia menjaganya. Di sisi lain, Sutajaya yang seorang anak desa asal Pekandangan, mencoba mencari keberuntungan ke ibu kota Kesultanan Cirebon. Melihat ada lowongan prajurit penjaga gedung pusaka, ia tanpa pikir panjang mengajukan lamaran. Dan akhirnya Sutajaya pun diterima sebagai prajurit, karena memang tidak ada satupun pemuda asal Cirebon yang bersedia menjadi prajurit penjaga gedung pusaka, sebab kebanyakan di antara mereka sudah mengetahui keganasan dari keris naga runting tersebut. Ketika Sutajaya menjadi prajurit penjaga gedung pusaka, Sutajaya sebetulnya sudah diberitahu agar jangan sampai ketiduran ketika berjaga. Anjuran itu pun ia patuhi sebagai pertanggungjawabannya pada tugas yang ia emban. Namun pada suatu ketika, Sutajaya rupanya kebablasan, ia ketiduran bahkan sampai pagi. Prajurit lain yang sudah mengetahui jika konsekuensi ketiduran dalam menjaga gedung pusaka adalah mati diserang keris naga runting. Kemudian para prajurit itu pun segera membawa Sutajaya untuk dikuburkan. Namun ketika mereka hendak mengangkatnya, ternyata Sutajaya masih hidup. Peristiwa selamatnya Sutajaya dari serangan keris naga runting membuat geger keraton, sehingga ia dihadapkan kepada Sultan Cirebon untuk dimintai keterangan. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata selamatnya Sutajaya dari amukan keris naga runting karena ia mempunyai penangkalnya, yaitu sebilah keris Kiai Setan Kober yang selalu ia selipkan dalam pinggangnya. Keris setan kober mampu menghilangkan efek negatif keris naga runting, sehingga keris itu tidak lagi menjadi bahaya bagi para penjaga gedung pusaka Kesultanan Cirebon. Selepas peristiwa itu, Sutajaya pun kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi prajurit yang lebih tinggi. Lalu pada waktu itu, Sutajaya juga dilibatkan dalam berbagai operasi militer menghadapi musuh-musuh Cirebon.
Atas jasa-jasanya dalam setiap pertempuran, Sutajaya dianugerahi oleh Sultan Cirebon sebidang tanah untuk dirinya dan anak keturunannya. Tanah yang dianugerahkan Sultan Cirebon itu, sekarang menjadi sebuah desa, bernama Desa Gebang di wilayah Cirebon. Demikian mengenai artikel cerita sejarah Sutajaya sang pemilik keris setan kober, yang bisa kami rangkum dari beberapa sumber sejarah yang kami ketahui. Nantikan untuk konten video cerita sejarah lainnya di channel kami berikutnya. Silakan Anda subscribe terlebih dahulu tulisan merah di bawah ini, dan nyalakan juga simbol notifikasi gambar loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan konten video sejarah terbaru dari channel kami selanjutnya.